Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, alhamdulillahirobbilalamin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang artikel formulasi sediaan solida tablet bersalut ya. Oke, kita akan lihat artikel yang dipilih oleh kelompok B tentang formulasi sediaan tablet salut tablet salut film biji buah jengkol sebagai suplemen herbal selenium ya. Di sini akan dibuat tablet bersalut dengan zat aktifnya itu dari biji buah jengkol sebagai suplemen herbal yang mengandung selenium. Oke. Selenium itu diperlukan bagi tubuh dimana adalah sebagai ajuvan atau terapi tambahan untuk penyakit kardiovaskular ya. Dibuat tablet salut selaput dengan metode pembuatan tablet yang dipilih adalah granulasi basah. Di sini dilakukan optimasi formulasi tablet intinya dengan variasi pengikat pasta kanji dan bahan penyalut. Jadi dari tablet inti yang diformulasi itu dibuatkan dulu variasi konsentrasi pasta panjinya sebagai pengikat dan bahan penyalutnya gitu ya. Nah, nanti baru akan dipilih mana formula yang terbaik dari formulasi tablet inti tersebut. Kemudian juga dilakukan di sini analisa kadar seleniumnya, kadar air, abu, protein, karbohidrat dan serat kasar dari si biji jengkol tadi ya. Apakah memang dari setelah diformulasi itu kadarnya atau kandungannya masih tetap ada ya. Oke, mungkin kita lanjut saja. Selenium merupakan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber mineral selenium bagi tubuh. Makanan-makanan yang kita memiliki kandungan selenium antara lain daging, makanan laut, produk olahan, susu, bawang-bawangan dan yang lain-lainnya. Jika dalam kondisi kekurangan, maka akan terjadi penyakit seperti gangguan tiroid, kanker, penyakit kardiovaskular, dan gangguan reproduksi. Telah terdapat penelitian yang membuktikan bahwa adanya korelasi atau hubungan berbanding terbalik antara prevalensi penyakit kardiovaskular dengan konsentrasi selenium dalam beras yang dikonsumsi. Jadi adanya hubungan berbanding terbalik bahwa antara penyakit kardiovaskular dengan konsentrasi selenium dalam beras yang dikonsumsi, di mana daerah dengan konsentrasi selenium tertinggi memiliki prevalensi penyakit kardiovaskular, stroke dan hipertensi yang terendah. Jadi ini adalah latar belakang dari penelitiannya kenapa SE dalam jengkol ini menjadi alasan untuk diformulasikan biji jengkolnya ini sebagai terapi tambahan untuk pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular, bahwa sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa semakin banyak mengkonsumsi dari selenium ini akan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Namun, bau yang tidak enak dari biji jengkol menyebabkan sebagian orang tidak suka untuk mengkonsumsinya, sehingga dibuatlah atau diformulasilah tablet salut film dari biji buah jengkol ini untuk menutupi bau yang tidak enak tersebut, sehingga lebih nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsinya. Oke, kita lanjut ke metode penelitiannya ya. Biji jengkol itu dibuat dengan cara destruksi ya. Caranya ini bisa dibaca sendiri gimana caranya. Kemudian formulasi tablet intinya itu terdiri dari fase dalam ekstrak serbu biji jengkol, laktosa dan amprotab dan pasta kanji. Kemudian untuk fase luarnya ada amprotab sebagai penghancur luar, talkum dan magnesium. Akan dibuat tablet dengan bobotnya itu adalah 650 mg per tablet. Bisa dilihat di sini pada tabel formulasi yang divariasikan itu adalah yang pertama pasta kanjinya terlebih dahulu. Untuk tablet intinya tadi telah didapatkan setelah jadi tablet intinya, kemudian dilakukan penyalutan dengan metode pen coating ya. Kalau yang sebelumnya itu tadi dengan metode penyemprotan, ini metode lainnya dengan pen coating ya. Nah, ini adalah formulasi untuk larutan penyalutnya. Ada PVA ya. Di sini polimer yang digunakan adalah polivinil alkohol. Kemudian ada
propilen glikol, gliseril monosteara, dan ada titanium dioksida seperti yang artikel sebelumnya, dan ada di sini pewarna apple green ya. Kita akan lihat nanti masing-masing kegunaannya. Pada tablet salut lakukan evaluasi tambahan, yaitu persen kenaikan bobot, penetapan kadar SE, serta analisis proksima dan kadar serat kasar. Dimana di sini nanti kita akan nanya sampai ke persen bobot saja. Untuk yang kadarnya itu tidak akan terlalu kita bahas di sini. Oke, untuk metode langsung saja ke hasilnya. Metode granulasi basah dipilih karena jengkol yang digunakan masih berupa bahan basah, sehingga dengan metode ini dapat sekaligus mengurangi kadar air dalam jengkol dan juga untuk memperoleh laju alir yang baik. Ingat ya, untuk granulasi basah adalah artinya si zat aktif atau komposisinya itu memiliki sifat alir yang buruk, sehingga bisa diperbaiki dengan metode granulasi basah. Pengikat yang digunakan adalah pasta kanji 12,5% dengan variasi 2%, 3, dan 5% ya, untuk F1, F2, dan F3-nya. Hasil untuk evaluasi pertama itu adalah LOD untuk melihat kadar airnya sesuai untuk batasnya itu adalah kurang dari 1 sampai 2% ya. Didapatkan di sini cuma 0,55%. Di sini artinya proses granulasi dapat betul-betul mengeringkan dari si bahan yang masih basah tadi. Kemudian untuk sudut istirahat juga didapatkan memiliki laju alir yang baik ya, untuk evaluasi laju alirnya. Untuk kompresibilitas juga masuk dalam kategori cukup bagus untuk persen kompresibilitasnya. Lanjut kita ke hasil uji keseragaman bobot. Ketiga formula juga memenuhi persyaratan dari FI3 di sini ya, karena tidak ada 2 tablet yang menyimpang sebesar 5% dan tidak ada 1 tablet yang menyimpang sebesar 10% dari bobot rata-rata tablet, tapi sayangnya datanya tidak ditampilkan di sini. Untuk uji keseragaman ukuran juga ketiga formulasi memenuhi persyaratan sesuai dari FI. Untuk persyaratan di sini didapatkan bahwa F1 memiliki kekerasan yang paling rendah dan tidak memenuhi persyaratan. Jadi dari ketiga formula untuk kekerasan hanya formula 2 dan 3 saja yang memenuhi persyaratan. Formula 1 belum memenuhi persyaratan rank kekerasan tablet. Kemudian untuk hasil uji waktu hancur seluruhnya memenuhi persyaratan kurang dari 15 menit. Untuk friabilitas hanya F3 yang memenuhi persyaratan, yaitu sebesar kurang dari 1%, yaitu 0,412 ya. Jadi untuk friabilitas hanya di F3, F2 dan F1 itu tidak memenuhi persyaratan persen friabilitasnya. Nah, dari hasil optimasi tablet inti tersebut didapatkanlah bahwa F3 dengan konsentrasi pengikat pasta kanji 5% menghasilkan tablet dengan kekerasan tertinggi dan friabilitas terendah, sehingga selanjutnya dilakukan produksi tablet inti dengan menggunakan F3. Nah, jadi hanya yang dipakai F3 saja. Untuk di salut akan dibuat sebanyak 3 batch. Nah, di sini ada 3 batch masing-masing 250 tablet tiap batchnya. Batch itu adalah untuk 1 kali siklus produksi, atau hasil tabletnya nanti yang dihasilkan dalam satu formula itu adalah sebanyak 250 tablet ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah penampakan dari si tablet intinya ya. Lanjut kita ke hasil uji keseragaman bobot. Data tidak ditampilkan, tetapi oh ya, ini hasil untuk setelah penyalutan ya. Yang tadi kan hanya sampai di tablet inti. Untuk hasil setelah penyalutan, hasil masa cetaknya itu masih sesuai dengan seperti tablet inti. Untuk kenaikan bobot untuk keseragaman bobot juga masih memenuhi persyaratan. Keseragaman ukuran juga masih sama, waktu hancur juga masih sama. Untuk friabilitas juga masih memenuhi persyaratan. Oke, tujuan penyalutan tablet pada formulasi ini adalah untuk menutupi bau yang tidak enak dari sediaan tablet. Polimer yang digunakan sebagai penyalut adalah polivinil alkohol atau PVA. Propilen glikol dan gliseril monosteara dalam larutan penyalut berfungsi sebagai plasticizer dan emulsifying agent. Sehingga di video sebelumnya itu plasticizer itu untuk lebih elastis dari si tampilan tabletnya tadi ya, dari bahan penyalutnya, sehingga dia lebih membalut atau menyalut dari si permukaan tabletnya.
plasticizer berfungsi untuk mencegah kerusakan film menjadi rapuh serta meminimalisasi cacat pada lapisan salut. Sedangkan emulsifying agent berfungsi agar larutan penyalut dapat bercampur secara homogen dan menempel pada permukaan tablet dengan homogen ya, dengan rata juga. Nah, ini adalah gambaran dari hasil tablet yang sudah disalut ya, berubah menjadi berwarna hijau karena tadi ada tambahan apple green ya sebagai pewarnanya. Secara teoritis, tablet akhir hasil salut akan memiliki berat sekitar 660,5 mg ya. Ada kenaikan 10,5 mg dari bobot tablet. Jadinya tadi adalah di 650 ya. Dan ini masih memenuhi persyaratan untuk keseragaman bobot tablet. Oke, dari kesimpulannya dapatkan hasil bahwa masa cetak memenuhi persyaratan dari optimasi, yaitu adalah formula 3, di mana parameternya adalah friabilitas tabletnya rendah tetapi kekerasannya tinggi ya. Dimana formula 3 itu terdiri dari pasta kanji 5% dan penyalutnya PVA. Cuman di sini walaupun sudah jadi, permasalahan utama tadi masih kurang bisa menutupi bau bahan awal. Walaupun sudah berkurang, tapi dapat dilakukan optimasi lagi untuk konsentrasi yang digunakan agar bisa aromanya itu bisa lebih dikurangi lagi gitu ya. Oke, baik, ini adalah untuk penjelasan dari artikel yang sudah dipilih. Kita akan lanjutkan ke diskusi dan tanya jawab pada kolom komentar di link YouTube. Oke, kita akan lanjutkan untuk melihat diskusi dan tanya jawab dari kelompok penyaji terhadap kelompok yang memberikan pertanyaan. Oke, yang pertama dari Maisara, pertanyaannya kepada kelompok penyaji. Proses penyalutan dapat menurunkan keregasan tablet. Nah, apa itu keregasan? Jika keregasan itu kan katanya mengurangi gesekan permukaan antara tablet inti, apa yang terjadi jika gesekan permukaan antara tablet inti berkurang? Apa yang terjadi terhadap tablet tersebut? Keregasan itu sudah Ibu jelaskan, itu sama dengan kerapuhannya. Dan jika keregasan itu mengurangi gesekan permukaan antara tablet inti, apa yang terjadi jika gesekan permukaan antara tablet inti berkurang dan apa yang terjadi? Artinya ya tidak, keregasan yang bagus itu adalah dia kecil ya, artinya dia tidak mudah rapuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya juga dari Risari. Pertanyaan selanjutnya dari Elvira, pada proses pembuatan salur itu tahapan coloring atau pewarnaan, dan apakah ada cara khusus dalam pemberian warna tersebut? Kemudian apakah proses pewarna ini disesuaikan dengan yang larut dan tidak larut air? Ya, pemilihan eksipien pewarna itu juga akan dipreformulasi terlebih dahulu pada larutan penyalutnya tadi ya. Cara khusus dalam pemberian warna sepertinya tidak, itu dibuat seperti campuran sediaan larutan saja sehingga dia bisa berwarna gitu ya. Lanjut ke pertanyaan dari Meti Yunanti. Setelah di tablet disalut itu, tablet mengeluarkan rasa atau bau ciri khas dari salut buah jengkol, dan apakah ada efek terhadap obat yang disalut menggunakan film biji buah jengkol? Kebalik ini ya, yang disalut itu pakai PVA. Biji buah jengkol itu hanyalah sebagai zat aktifnya saja yang mengandung selenium. Pertanyaan dari Giti Listiani, apa fungsi kompresibilitas pada pencetakan dan apa kelebihan bila nilai kompresibilitas baik bagi tablet tersebut? Dijawab oleh Rika Putri Riyadi, merupakan kemampuan bahan menerima tekanan untuk membentuk massa yang kompak dengan kekerasan optimal tanpa memerlukan tekanan yang berlebihan. Ya, ini masuk ke bagian sifat alir ya. Silakan dicek lagi di laporannya, seharusnya ini ada sampai ke perhitungan persen kompresibilitas perbandingan BJ manfaat dengan BJ sebenarnya ya. Di sini dapatkan persen kompresibilitas, ujung-ujungnya itu adalah untuk sifat alirnya ya. Jadi sangat penting sekali sifat alirnya ini untuk proses pencetakan. Selanjutnya pertanyaan dari Hefriza, apakah aroma pada jengkol itu bisa hilang saat dibuat tablet? Bagaimana cara menghilangkannya? Kemudian apakah ada bahan-bahan yang dapat menghilangkan aromanya? Iya, kan memang tujuannya untuk menghilangkan aroma sangat menyengat dari si jengkol dengan
adanya si penyalut tadi, dan hasilnya memang berkurang tapi masih kuat juga gitu ya. Artinya perlu dioptimasi lagi untuk konsentrasi penyalutnya mungkin, atau perlu ditambahkan pengaroma sehingga dapat lebih mengurangi bau jengkol yang menyengat tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Esterina. Apa yang terjadi dan bagaimana cara untuk meningkatkan kenaikan bobot tablet agar penyalutan sesuai dengan kadar yang seharusnya? Bagaimana jika dalam satu sediaan tablet hasil penyalutannya kurang dari rentang seharusnya? Apa yang terjadi? Oke, jika kurang dari rentangnya berarti jumlah penyalutnya itu kurang ya, pelarutnya kurang lama prosesnya tadi, atau kurang banyak untuk bisa menyaluti sehingga bobotnya itu kenaikannya kurang dari rentangnya tadi. Cara untuk menaikkan bobotnya ya dilakukan preformulasi ulang, metode pemilihan dari metode penyalutannya, mungkin waktu yang lebih lama sehingga memang betul-betul ada kenaikan dari si bobotnya dengan penambahan bahan penyalutnya tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Janatul Ulfa. Yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan untuk melakukan pengujian LOD tersebut dan apa pengaruhnya terhadap masa cetak tablet? Dijawab oleh Tedina Asma. LOD adalah limit of deteksi, merupakan info yang penting dalam menghitung kandungan obat yang akan ditimbang. Tujuannya yaitu untuk menentukan jumlah yang tepat dari zat anhidrat yang dibutuhkan, dan pengaruhnya terhadap masa cetak tablet yaitu untuk menunjukkan kandungan air yang terdapat dalam masa cetak tersebut ya. Jadi sudah dijelaskan juga sebenarnya di artikel LOD itu untuk melihat kadar airnya ya, dan apa pentingnya ya, sangat penting sekali untuk bisa, karena dia bahannya basah, diharapkan bisa kering, dari proses granulasi itu bisa mengurangi kadar airnya. Pertanyaan selanjutnya dari Febri Hamzah. Kenapa pada penggunaan metode granulasi basah, pengikat apa yang digunakan dan bagaimana menentukan konsentrasi pengikatnya? Kenapa metode granulasi basah? Dijawab oleh Tiara Anjeli. Masih berupa bahan basah sehingga dengan metode ini dapat mengurangi kadar air ya dalam jengkol dan juga untuk mendapatkan laju alir yang baik. Ya, sip, sesuai dengan yang tertulis di artikel. Pengikat apa yang digunakan di sini adalah variasi pasta kanji, konsentrasinya 2, 3 dan 5. Bagaimana menentukan konsentrasi? Yang umum digunakan itu dalam rank 3-20%. Untuk mengukur konsentrasi pengikat yang dilakukan evaluasi pada masa cetak dan tablet yang dihasilkan. Preformulasi terlebih dahulu. Atau mungkin ada latar belakangnya tapi di sini tidak disampaikan. Mungkin dengan konsentrasi 2, 3 dan 5 tadi itu sudah dapat mengikat dari masa cetak tabletnya tadi, masa inti tabletnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lutfi Naura. Apakah ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi evaluasi tablet pada saat melakukan uji evaluasi waktu hancur? Dijawab oleh Zakiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hancur adalah jenis tablet itu sendiri, bahan obat yang diracik, bahan pembantu yang ditambahkan, gaya pencetakan, kekerasan tablet, sifat kimia fisika granul ya. Sudah tepat ya, karena ini juga sudah Ibu jelaskan pada saat online di Meet untuk praktikum Texolnya ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi dari si waktu hancur tadi? Terutama di sini adalah bahan pengikat dan bahan penghancurnya ya, yang digunakan kesesuaiannya dapat tidak dia menghasilkan tablet yang akan pecah, yang akan hancur dalam range waktu sesuai dengan persyaratannya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya dari Hafiza. Dari materi yang dijelaskan dari PPT, jadi kapan waktu hancur yang seharusnya pada tablet? Namanya tidak ada ya di artikelnya. Ini kan tablet bersalut ya. Pertanyaannya tablet salut yang mana dulu? Tablet yang mana dulu? Kan ada dua, tablet inti dan tablet bersalut ya. Sesuaikan dengan masing-masing persyaratannya. Kalau yang kurang dari 15 itu untuk tablet intinya, kurang dari 30 itu kurang dari 60 atau lebih dari 30 itu adalah untuk yang bersalut. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan. Silahkan dibaca secara seksama lagi artikelnya ya. Oke, Bu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.